Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Dalam kondisi pandemi COVID-19, Ibu berharap kalian semua atau kita semua yang ada di sini tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa sakit sedikit pun. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya agar kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima pelajaran. Waktu berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, karena pada pagi hari ini Ibu akan mempersingkat waktu, jadi Ibu langsung saja membahas materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mengenai ikatan ion. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai ikatan ion, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah di antara anak-anak ada yang mengetahui tentang kestabilan atom, ikatan kimia, dan struktur Lewis? Nah, mungkin ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kestabilan atom? Ya, Anita, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Jadi kestabilan atom adalah senyawa yang terbentuk dari penggabungan atom atau beberapa unsur. Iya, benar sekali. Bagus sekali ya penjelasannya. Nah, jadi untuk kestabilan atom ini kita mengacu pada unsur-unsur yang ada pada golongan 8A atau yang biasa kita kenal dengan gas mulia. Kenapa sih gas mulia? Karena unsur-unsur ini memiliki elektron valensi yang stabil kayak gitu. Nah, kemudian mengenai ikatan kimia, mungkin ada yang ingin menjelaskan? Ya, silahkan. Ani. Terima kasih Bu. Jadi ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antar dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Ya, benar sekali ya. Jadi ikatan kimia itu merupakan suatu proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antar dua atom atau molekul sehingga menjadi senyawa diatomik atau poliatomik yang lebih stabil kayak gitu. Nah, kemudian untuk ikatan kimia ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikatan ion yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, kemudian yang terakhir mengenai struktur Lewis. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa saja aturan pembentukan struktur Lewis? Iya, Lisa. Silahkan. Iya Bu, prinsip dalam menggambar struktur Lewis suatu molekul adalah mengupayakan agar elektron di sekitar atom dalam setiap molekul berjumlah 8 atau mengikuti aturan oktet. Ya, benar sekali ya. Jadi aturan pembentukan struktur Lewis itu di mana setiap ikatan kimia itu harus mengikuti aturan oktet dan duplet, di mana aturan oktet itu harus memiliki elektron valensi 8 dan untuk yang duplet itu harus memiliki elektron valensi 2. Nah, sebelum mengulas lebih lanjut mengenai ikatan ion, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan kita membahas materi pada pagi hari ini. Jadi yang pertama itu tujuannya agar siswa mampu menjelaskan pengertian dari ikatan ion. Kemudian yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan bagaimana proses pembentukan ikatan ion. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ini agar siswa mampu menjelaskan sifat-sifat senyawa yang dapat membentuk ikatan ion kayak gitu. Nah, sebelum ke materi inti, Ibu akan kasih contoh terlebih dahulu. Contoh
contoh dari senyawa yang membentuk ikatan ion. Salah satunya yang ada di kehidupan sehari-hari kita yaitu garam dapur. Mungkin di sini ada yang tahu rumus kimia dari garam dapur dan struktur Lewisnya? Ya, Sinta, silahkan. Ya Bu, jadi garam dapur memiliki rumus kimia NaCl dan untuk struktur Lewisnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Baik, penjelasannya sudah bagus ya. Namun untuk struktur Lewisnya masih ada yang kurang tepat. Nanti kita perbaiki seiring berjalannya waktu pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita langsung saja ke materi inti mengenai ikatan ion. Nah, berbicara mengenai ikatan ion, di sini penjelasannya mungkin ada di LKS kalian, bisa kalian baca, di mana ikatan ion ini terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain, kayak gitu. Nah, ikatan ion ini terbentuk antar atom yang melepaskan elektron dan menangkap elektron. Nah, dan untuk yang melepas elektron ini biasanya unsur-unsur yang bersifat logam. Kemudian untuk yang menangkap elektron ini biasanya unsur-unsur yang bersifat non-logam gitu. Nah, unsur logam yang melepas elektron ini nanti akan berubah menjadi ion positif. Nah, untuk unsur non-logam karena dia menangkap elektron, nanti dia akan berubah menjadi ion negatif. Nah, antara ion-ion yang berlawanan muatan ini nanti akan terjadi tarik-menarik, atau biasa kita kenal dengan gaya elektrostatis. Nah, itu yang disebut dengan ikatan ion, atau ikatan ion ini nama lainnya itu ikatan elektrovalensi itu. Nah, untuk senyawa-senyawa yang membentuk ikatan ion nanti itu disebut dengan senyawa ionik ya. Nah, contohnya itu garam dapur atau NaCl. NaCl. Nah, jadi di sini Ibu akan contohkan dengan NaCl ya. Contoh. Nah, Na ini kan merupakan salah satu unsur logam, dan untuk Cl ini merupakan salah satu unsur non logam. Nah, Na ini kan memiliki nomor atom 11. Jadi konfigurasinya yaitu 2, 8, 1. Nah, kemudian untuk Cl ini kan memiliki nomor atom 17. Jadi konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, agar keduanya itu menjadi lebih stabil, maka Na ini akan menyumbangkan 1 elektron. Kemudian Cl ini akan kedapatan 1 elektron, kayak gitu. Nah, karena Na ini melepas 1 elektronnya, sehingga dia menjadi ion positif, atau bisa ditulis dengan Na+. Nah, kemudian untuk Cl karena kedapatan 1 elektron, jadi dia berubah menjadi ion
negatif atau Cl-. Nah, ketika pertukaran elektron ini terjadi, maka Na akan bermuatan positif dan Cl akan bermuatan negatif, sehingga nantinya akan terjadi tarik menarik sehingga membentuk ikatan ion NaCl. Nah, mungkin dari sini ada yang belum paham. Nah, mungkin itu dulu ya penjelasan dari Ibu. Dan untuk memudahkan kalian dalam mempelajari materi ini, nanti Ibu akan bagi kelompok. Ibu akan menggunakan metode saintifik dengan 5M, di mana kalian nanti akan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasumsi, dan mengkomunikasikan, di mana nanti kalian akan mengamati beberapa senyawa. Kemudian Ibu akan menampilkan beberapa slide. Kalian bisa tanyakan mana yang belum dimengerti, dan nanti kalian akan membuat tabel untuk mengumpulkan data. Nah, kemudian mengasumsi mana yang termasuk ikatan ion. Dan baru untuk pertemuan berikutnya kita diskusi, atau kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian kayak gitu ya. Ya, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.